Ar-Rahman Ar-Rahim. Aduh, hebat banget, padahal saya mau bahas hukumnya. Hukumnya saya ambil satu aja. Hukumnya wajib kalau di dalam sholat. Contohnya, kapan baca bismillah itu wajib? Waktu sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa wajib? Karena bagian daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin buka malam ini tentang ditulis 143 kali di dalam Al-Quran minimal, 144 di dalam ayat. Tapi permulaan surat semuanya ada bis, kecuali satu. Ada yang tahu nggak? Hah? Barakallahu fiikum. Kecuali surat. Ada yang bisa jawab kenapa nggak ada di surat Taubah? Hah? Lupa nulisnya Pak? Kurang cetakannya? Apa kira-kira? Kalau Imam Ali mengatakan seperti ini, karena kontennya, kandungan surat Barokah ini atau surat Taubah, ada yang bilang Barokah, ada yang bilang Taubah, karena ayat pertama itu Bara'atun minallah. Kandungan surat Taubah adalah peperangan kepada kaum munafik dan kaum musyrikin yang memusuhi Islam. Kalau ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu kan artinya dia mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah yang aman, sehingga dia tertulis. Yang kedua, ada yang menarik dari surat At-Taubah yang saya ingin bahas malam ini sedikit saja karena waktunya sangat mepet sekali. Bentar lagi udah jam 12. Kita dari malam. Ini waktu mana di Zimbabwe, Pak? At-Taubah. Di situ ada peristiwa penting, namanya hadithul ifki. Apa? Hadithul ifki. Kejadian hoax yang paling fenomenal sejaman Rasulullah SAW. Dari waktu Rasulullah lahir sampai beliau wafat, tidak ada kejadian sefenomenal saat itu. Apa kejadiannya? Dulu di tahun 5 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mengikuti perang Bani Musthalib. Bani Musthalib pada tahun 5 Hijriah. Kebiasaannya Rasulullah SAW kalau pergian keluar kota, maka beliau mengundi istri mana yang diajak traveling. Ya, keluar namanya Hindun, misalkan Hindun yang ikut, kira-kira. Goncang lagi siapa yang keluar? Hafsah yang ikut. Secara kebetulan ternyata yang paling sering adalah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah yang ikut saat itu. Waktu pulang, dulu gak ada Alfa, jadi Ibunda Aisyah itu ditandu. Ketika beliau melewati sebuah tempat, Rasulullah jalan depan, beliau di belakang ditandu. Beliau mau buang aja, nyari restroom gak ada, gak ketemu. Ya udah di situ sudah. Beliau buang aja, mau kembali lagi, ternyata kalung beliau ketinggalan. Menurut sebuah riwayat itu katanya pemberian ibunya. Aduh, enak banget ini. Balik lagi dia ke sana. Balik lagi, muter, alhamdulillah ketemu. Udah ketemu, balik lagi, kafilahnya udah nggak ada. Waduh. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik nomor 1 zaman Rasulullah, menggunakan kesempatan ini untuk bikin gosip semadinah. Nah, yang suka gosip hati-hati. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh nomor 1 pergosipan. Dari gosip itulah digosok-gosok semakin sip,
fitnahnya, hoax pertama diciptakan saat itu. Kok bisa istrinya Kanjeng Nabi, apalagi yang paling muda, tertinggal dari kafilah? Jangan ini kebetulan saat itu ketemu sahabat yang bernama, lu penangis dulu kayak gini, aduh gak ada orang, ketemu sahabat namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Beliau waktu itu pernah bertemu dengan Ibunda Aisyah ketika perintah hijab belum ada. Jadi ketahui, oh ini ternyata Ibunda Aisyah. Sedikit intermezzo ya. Pertanyaannya adalah, kok bisa yang tandu itu nggak ngerasa ada orang atau nggak ada orang? Kepikir nggak kayak gitu Pak? Kan lagi nandu nih. Kalau kosong biasanya ketahuan dong. Saking ringannya badan Ibunda Aisyah, nggak ada orangnya pun kayak ada orangnya. Jadi beratnya Ibunda Aisyah itu ditaksir ya, berat itu pasti tidak lebih dari 55 kilogram. Ada yang mau coba ke rumah bentar lagi, mau timbang? Berat ideal itu ternyata 55 kilogram. Kalau udah 60 ke atas, waduh jangan-jangan ini rusak mesinnya ini. Harusnya 55 saya ini. Gitu kadang-kadang begitu. Baik, disitulah digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memfitnah Ibunda Aisyah. Kok bisa seorang laki-laki nandu perempuan yang bukan mahramnya dan tertinggal dari kafilah? Nyampe Aisyah ke Madinah, berita ini udah nyampe kemana-mana, dari ujung limus sampai ujung limus udah tahu orang semuanya. Ternyata ada gosip yang nomor satu. Biasanya big data itu dipegang oleh tukang sayur. Transfer datanya itu dari situ. Ya. Bang Maman, bener gak sih itu yang begini? Oh iya bener Bu, ini saya dengar begitu juga ini. Perhatikan aja kalau lagi bicara tentang gosip, semakin pelan suaranya kayaknya semakin valid deh beritanya. Iya Mas Maman, ini ceritanya Aisyah ini telat ini gak ada cerita lain ini, pasti udah. Ngapain coba telat? Sampai Madinah. Aisyah gak tahu apa. Dulu gak ada grup WhatsApp, gak ada. Ibunda Aisyah datang ke Madinah dalam keadaan baik saja. Tapi Rasulullah SAW, beliau Nabi, tapi kan beliau juga manusia biasa. Maksudnya ada kecemburuan. Dan faktanya menjurus seperti itu. Telat, ditandu laki-laki. Apalagi pembuktian terbalik susah zaman dulu. Ketika masuk, Aisyah belum tahu apa-apa. Rasulullah, kok beda ini dengan saya ini? Ya, perhatikan tuh, kalau suami ibu sudah nggak segembira sebelumnya, jangan ada masalah. Laki-laki itu paling susah menyembunyikan sesuatu. Kalau ada yang gak enak, pasti kelihatan. Rasulullah hanya nanya, gimana kabarnya? Sakit, kebetulan beliau sakit, nyampe Madinah sakit, Bunda Aisyah. Dibawa sama namanya Ummu Mastah. Ummu Mastah ini ketika Ibunda Aisyah di Madinah mau buang hajat, diantar oleh Ummu Mastah. Ketika beliau ini keseleo atau jatuh, beliau mengatakan, celaka Mastah. Kenapa kata Aisyah? Kok engkau berkata begitu ke anakmu? Ternyata Mastah ini turun menyebarluaskan informasi bahwasanya Ibunda Aisyah diduga dan kuat diduga selingkuh. Kata Aisyah, ternyata ini nih, saya baru ingat nih, Rasulullah udah berbeda sama saya. Nangis mau sekejar-kejarnya. Balik ke orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Bah, apa dengar ceritanya? Ya, saya udah tahu. Lantas apa gimana? Allahu a'lam. Gak dibelain Pak, gak dibelain. Datang Rasulullah, kebayang ya, orang yang tidak melakukan apa-apa dituduh.
difitnah secara kejam. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan isu yang beredar di Madinah? Rasulullah jawabnya apa? Kalau engkau bertakwa kepada Allah dan engkau melakukan sebuah dosa, kembalilah kepada Allah. Beliau cuma ngomong gitu. Di satu sisi, beliau sebagai suami sakit hatinya. Di sisi lain, beliau tahu Aisyah seperti apa. Tapi apalah daya, tidak ada pembelaan. Nggak ada Hotman Paris dulu, nggak ada lawyer yang bisa membela. Nggak ada. Akhirnya dia, Ibunda Aisyah ikut sedih, sesedih-sedihnya Rasulullah, sedih lebih sedih lagi. Karena Rasulullah ternyata nggak bela. Rasulullah nggak bela. Rasulullah cuma bilang, kalau kamu bertakwa kepada Allah dan kamu berbuat salah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat. Berarti kan nggak ada pembelaan. Itu masa-masa yang begitu sulit bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apalagi Ibunda Aisyah. Berat sekali waktu itu. Sampai suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar, keringatan. Aisyah tahu, ini wahyu mau turun, dekati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kabar gembira, ya Aisyah, engkau sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya surat At-Taubah ayat 11. Bayangkan ibu bapak hadirin, Ibunda Aisyah yang menjaga kehormatannya, kesuciannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, dituduh langsung dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Taubah ini. Saat itu semua kaum muslimin yang ikut serta mentransfer, menyebarluaskan, membroadcasting berita ini dicampur oleh Rasulullah SAW, termasuk Asma yang tadinya ibunya nolong Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati-hati kalau kita menyebarluaskan berita yang belum tentu kepastian dan kebenaran, khususnya permasalahan zina atau haram atau selingkuh bahasa sekarang. Jelas Ustaz, dia cuma berduaan. Saya tahu. Dalam Islam itu harus 4 saksinya dan bukan kamera CCTV itu yang langsung aja. Dalam fikih nanti kita akan sampai namanya bab qadzaf. Qadzaf itu adalah tuduhan serius untuk seseorang yang berzina. Padahal dia tidak melakukannya, ataupun walaupun melakukannya, dia tidak cukup bukti untuk mendalilkannya. Dan kita ini, kita ambil pelajaran, hati-hati menerima dan menyebarluaskan berita. Beritanya benar atau tidak? Benar, alhamdulillah. Tapi manfaat atau tidak? Kalau saya sebarluaskan, manfaat atau tidak? Kalau nggak ada manfaatnya, nanti jempolnya ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya pernah seliweran di timeline saya. Di Amerika itu ada namanya Google Data. Google Datanya itu besar. Saya bayangkan seperti pabrik mobil otomotif besar sekali. Di situ apapun yang antum tulis Google atau yang tersambung dengannya tercatat walaupun antum sudah hapus. Kalau Hakim Atid kan kalau antum berdoa, bertaubat itu bisa dihapus. Di Google Data itu enggak dihapus. Lebih dahsyat lagi ternyata. Jadi hati-hati ketika kita menuliskan sesuatu atau menyebarluaskan sesuatu, karena itu akan